Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidan. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilman. Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimna, Allahumma ya mufahima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian fikih Hambali kita. Terakhir pembahasan tentang masalah wudu. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan salah satu syarat berwudu. Kemarin syaratnya berwudu ada 6. Ada niat, ada status air itu suci dan mubah, kemudian menghilangkan yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian yang keempat apa? Tamyiz dan akal. Yang kelima adalah Islam. Yang terakhir adalah izalatul kharij minas sabil, membersihkan kotoran yang keluar dari jalur. Nah, yang keenam ini adalah salah satu syarat berwudu. Jadi salah satu syarat berwudu itu apa? Membersihkan kotoran atau najis yang keluar dari jalurnya, ya, dari sabil itu jalurnya, ya, dari jalurnya. Jadi kalau belum dibersihkan maka tidak boleh berwudu. Jadi nggak mungkin berwudu sedangkan masih ada najis atau kotoran. Jadi kotoran atau najis itu dihilangkan dulu baru orang itu berwudu. Taib, izalatul kharij minas sabil, menghilangkan, membersihkan al-kharij, sesuatu yang keluar, minas sabil, dari jalurnya, dari jalannya. Hukumnya apa? Membersihkan tadi atau menghilangkan tadi. Menghilangkan najis tadi hukumnya wajib likulli kharijin najisin mulawwath. Wajib untuk setiap kharij yang keluar. Yang keluar dari mana? Dari kubul atau dubur tadi, yang sifatnya najis. Jadi yang keluar ini benda najis. Mulawwath kotor. Mulawwath itu kotor. Berarti kalau yang keluar ini bukan sesuatu yang najis dan kotor, maka perlu dibersihkan atau tidak? Jawabannya tidak. Contoh, ada orang makan kelereng, kemudian keluar kelereng, nggak terkotori apa-apa, kelereng utuh itu yang keluar. Maka ini tidak perlu istilahnya bahasa kita cebok, ya, bahasa kita ya. Bahasa sing serta halus apa? Yes, itulah bahasanya, ya. Jadi ceboknya tadi untuk sesuatu yang keluar, dan yang keluar ini najis dan kotor dan mengotori, ya. Jadi kalau kayak nekeran yang bersih tadi, keluar bersih, maka tidak perlu cebok bahasa kita, ya, enggak perlu cebok. Kemudian menghilangkan kotoran tadi atau najis tadi yang keluar dari dubur atau kubul, itu hukumnya wajib, dan hukumnya adalah syarat lisihhatil wudu'i wa tayammum, syarat sahnya wudu dan tayammum, ya. Jadi istinja tadi atau cebok tadi itu adalah syarat wajib dan syarat sah, ya. Syarat wajib dan syarat sahnya wudu dan tayammum.
Jadi najis yang keluar dari Dari najis yang keluar dari dubur atau dari kubul itu mewajibkan Mewajibkan wudu. Jadi kalau yang keluar itu najis, maka wajib wudu. Tapi kalau yang keluar itu sesuatu yang suci, maka wajib mandi. Ya, jadi kalau yang keluar itu adalah sesuatu yang suci, maka wajib mandi. Yang keluar dari jalur tadi, dari dua jalur tadi, itu ada yang suci, ada yang najis. Yang keluar dari kubul dari kubul. Yang keluar dari kubul itu ada yang suci, ada yang najis. Yang najis maka wajib Wajib wudu. Yang suci wajib mandi. Yang suci tadi Yang suci tadi adalah mani. Mani itu kan keluar dari kubul. Nah kalau keluar dia sifatnya suci dan wajib Wajib mandi. Sedangkan madhi, wadi dan kencing ini mewajibkan Mewajibkan wudu. Berarti sekarang yang kita bahas, yang keluar ini adalah sesuatu yang najis. Berarti kalau yang keluar ini sesuatu yang najis, maka mewajibkan Wajib wudu. Ya, wajib wudu. Mewajibkan wudu. Taib. Cebok tadi, izalatul kharij minas sabil. Cebok tadi itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Maratibuhu, tingkatan-tingkatannya ada 3. Yang pertama, bil ahjar, dengan batu. Ya, dengan batu-batu. Bil ahjar, dengan batu-batuan. Au nahwiha, atau yang semisal dengannya. Tsummal ma, tsumma itu kemudian, alma itu adalah air. Tsumma itu kemudian, alma itu air. Jadi urutannya sekarang yang paling afdol itu apa? Yang paling afdol itu pakai batu-batuan dulu. Setelah itu baru diikuti dengan air. Itu di kotak ada tulisannya Al-afdol, di bawahnya itu ada tulisan Al-afdol. Jadi ini cara cebok yang paling afdol, yang paling bagus, Jadi mengumpulkan, menjamak antara batu dan air. Mengumpulkan antara batu dan air. Jadi batu dulu baru air. Jangan dibalik, banyu dhisik, disiram banyu, lagi nggo batu. Ini keliru ya. Jadi pakai batu dulu, baru pakai air. Nah, batu ini bisa diganti dengan Dengan tisu seperti ini juga bisa dipakai ya. Tisu ini bisa dipakai. Nanti kita akan pelajari di tingkatan yang ketiga ya, tentang metode istijmar, bersuci pakai batu dan yang semisalnya. Ya, bersuci pakai batu dan yang semisalnya. Berarti tingkatan bersuci atau tingkatan cebok yang paling afdol itu batu baru air. Yang kedua, tingkatan yang kedua, bil ma'i wahdah, pakai air saja. Ya, pakai air tok. Di dalam kurung ada tulisan al istinja, itu namanya istinja. Ya, itu namanya adalah istinja. Jadi istinja itu cebok pakai air atau bersuci pakai air. Ats-tsani fil fadli, ini urutan kedua, fil fadl, di dalam keutamaannya. Urutan kedua di dalam keutamaannya. Itu ada tulisan di bawah kecil, ats-tsani fil fadli. Urutan kedua fil fadli dalam keutamaannya. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan cebok yang terakhir adalah bil istijmar faqat, pakai batu-batuan saja.
Di dalam kurung ada tulisan bil ahjar, dengan batu-batuan, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Nah, istijmar ini cebok pakai batu-batuan atau yang semisalnya tanpa pakai air. Ini syaratnya apa? Syaratnya ada 5. Syaratnya ada 5. Yang pertama kaunul mamsuhi bihi tahira. Kaunu al mamsuhi bihi tahira. Kaunu al mamsuhi bihi tahira. Jadi statusnya kaun, statusnya al mamsuh yang dipakai apa? Ngusap tadi, tahira itu suci, yaitu suci. Yang kedua, munqiya. Munqiya itu ngresikno, membersihkan, ya, membersihkan. Berarti kalau benda tadi itu tidak suci, berarti tidak bisa dipakai istijmar. Kemudian yang kedua, gak iso ngresiki. Seperti apa? Seperti ini kan alus, ya. Alus ini kalau dipakai apa gini, kira-kira iso ngresiki apa? Gak bisa, ya. Jadi yang halus-halus itu plastik dan yang semisalnya, yang halus, ya, intinya yang halus, berarti dia tidak bisa membersihkan. Berarti yang bisa dipakai yang agak kasar, itu yang bisa membersihkan. Nah, ini tisu ini kasar atau tidak? Maka tisu yang halus pun juga tidak bisa. Syaratnya apa? Yang agak kasar itu bisa membersihkan. Ya. Soalnya nyaruk kan bisa nyaruk gitu. Bisa apa? Bisa nyaruk, bisa nyantol. Tapi kalau yang halus ini tidak bisa membersihkan. Yang ketiga, statusnya yang dipakai istijmar itu ghairu manhi, tidak terlarang. Yang terlarang ini ada 3. Yang pertama rauth itu teletong bahasa kita. Teletong bahasa Indonesia enggak ada kan? Coba sampean golek bahasa Indonesia teletong itu. Orang-orang ono. Apa? Loro kotoran sapi. Reneng bahasa Indonesianya reneng. Enggak ada ya bahasa Indonesia teletong. Enggak ada ya. Kamu tulis teletong ya enggak apa-apa. Soalnya teletong kan orang kotorannya sapi tok toh. Wedhus teletong atau tidak? Kebo. Sapi. Sing teletong iku apa wae? Jaran loh. Berarti wakil nek ditulis kotoran sapi kan terbatas kotoran sapi, padahal bahasanya adalah rauth, teletong loh bahasanya. Jadi pokoknya semua yang kotorannya apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu loh. Kan sapi kan bisa dimakan. Nek seperti anjing kan tidak bisa dimakan. Kucing juga tidak bisa dimakan. Hewan apa lagi? Jadi hewan-hewan yang buas itu tidak bisa dimakan. Taib. Jadi kotorannya hewan yang halal tadi itu tidak bisa dipakai istijmar. Yang kedua, adem itu tulang. Jadi tulang itu kan ada yang kasab kan, itu kan bisa dipakai membersihkan sebetulnya. Cuma tulang ini kenapa tidak bisa dipakai istijmar, dipakai cebok, dikarenakan tulang dan teletong ini 2 makanan apa? Makanannya bangsa jin. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menghormati bangsa jin. Wes ngerti ki panganane jin malah dipakai apa? Dipakai cebok. Ya ini kan golek musuh sejenenge. Golek perkara. Makanya kalau pas pas mendaki gunung atau ke tempat-tempat yang asing, itu pas turun itu baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Karena kita enggak tahu, jangan-jangan iki bolongan iki digoni omah. Kita enggak tahu. Ya, makanya kita senantiasa kalau turun kemana-mana baca doa ini, karena kita butuh perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kita enggak melihat mereka dan mereka melihat kita, ya. Jadi kita jangan sampai golek musuh, intinya seperti itu.
Taib, muhtaram yang ketiga, benda yang muhtaram itu yang terhormat. Benda terhormat itu benda yang seperti ini. Ini kan ada tulisan Arabnya kan? Ada tulisan yang mulia. Maka ini walaupun kasab, gak oleh digawe apa? Istijmar, karena dia benda yang mulia. Dia benda yang mulia. Yang keempat, ya syaratnya istijmar. Istijmar itu tadi apa? Istijmar itu adalah cebok pakai batu dan yang semisalnya. Ya. Jadi syaratnya ada 5. Syarat yang keempat, boleh istijmar itu apa? Adam, tidak tajawuz, melebihi al-kharij, najis yang keluar tadi tidak melebihi mahal. Mahal itu tempat, al-adah yang jadi kebiasaan. Bahasa Jawanya penae, ya. Syarat yang keempat ini, ya, bahasa Jawanya enaknya, tidak jibrat, dah gitu aja. Ini ringkesan terjemahan yang keempat ini, ya. Tidak jibrat, dah gitu aja. Ya, tidak jibrat. Aman ngerti jibrat? Ya, jebrot, ya. Bahasa ringannya seperti itu. Jadi nek jebrot, jibrat atau apa? Nyebar, berarti nggak boleh pakai istijmar, harus pakai apa? Air. Harus pakai air. Adam tajawuz, tidak melebihi al-kharij yang keluar, mahal tempat, al-adah tempat keluarnya kotoran tersebut. Berarti nek melebihi alias jebrot tadi atau jibrat, berarti tidak boleh istijmar. Tidak boleh istijmar. Harus dengan istinja alias pakai air. Yang kelima, yang terakhir, ya, tata cara istijmar itu salasu masahatin, 3 kali gesekan atau 3 kali apa? Usapan. Salasu masahatin, 3 kali usapan, ma'a husul, bersama husul, menghasilkan inqa, kebersihan. 3 usapan, salasu masahatin, 3 kali usapan, ma'a husul, bersama husul itu menghasilkan, inqa itu bersih. Berarti syarat yang kelima ini apa? Minimal ping 3, sing penting resik. Ya, yang penting bersih. Yang penting bersih. Berarti kalau 1 kali sudah bersih, sudah cukup atau tidak? Pisan tok ya, tapi dawa sret. Langsung resik. Langsung resik. Cukup atau tidak? Minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Berarti siji loro gak oleh. Minimal ping 3. Jadi seperti ini sret, neh si 2, kemudian 3, ya. Nah, ping 3 sek rong resik, lanjut 5 kali. 5 sek durung resik, 7 sek rong resik, 9 durung resik terus, ya. Pegel suwe-suwe nggo banyu wae kesuwen. Ya nek ping bolak-balik sampai ping selikur sampai ping pira? Ping 51 rong barbar iki berarti nyepiye maksudnya iki? Ora resik-resik, ya. Jadi intinya minimal 3 kali sampai bersih. Nah, jadi intinya istijmar itu pakai sesuatu yang suci, kemudian iso ngresiki, bukan benda yang terlarang tadi, kemudian tidak apa? Najisnya tidak jebrot. Yang kelima, minimal 3 kali usapan, ya. Berarti apapun itu bisa dipakai apa? Untuk istijmar. Mau kayu, mau batu, mau kertas, mau daun, mau apa? Tisu atau kain misalnya, apapun itu bisa dipakai. Syaratnya 5 tadi. Syaratnya 5. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi apapun bisa dipakai untuk istijmar. Nek kayu kena digawe ora? Ya nek kayune gare tulusupen yo aja tinggu. Iya, berarti ya aja. Ya, berarti cari yang lain. Daun kan juga banyak itu.
Iya. Nek daun jati lara apa ora? Berarti ojo. Nek nglarakno berarti ojo ya. Batu pun kena batu ini lincip-lincip kaya batu sing nang laut kan yo ojo dipakai. Jadi intinya yang sekedar kasap gitu aja terus nanti bisa dipakai. Baik, di sini ada pertanyaan. Nggih. Satu bisa. Kan satu kan gini kan. Nah, sisinya. Jadi 1 kemudian 2, 3 kan bisa. Sisinya kan ada banyak tadi. Itu bisa dipakai. Jadi nggak harus 3. Disiapkan 3 juga tidak ada masalah. Iya. Kalau pakai istijmar itu gak iso resik total, nggak bisa. Dia cuma wes jenenge resik ngono tok. Tapi kalau bersih total seperti pakai air itu nggak bisa. Nah ini kalau sudah dibersihkan maka sisa-sisanya ini ma'fu diampuni, tidak ada masalah. Sama jajal atau pakai tisu atau pakai apapun, apa bisa bersih total? Nggak bakal. Mesti ada sisanya walaupun sedikit. Ya. Pasti ada sisanya. Diperbolehkan, nggak ada masalah. Jadi ada air, nggak ada air itu diperbolehkan. Kebanyakan mengira istijmar itu dalam kondisi darurat, tidak. Dia adalah pilihan. Ya, jadi istijmar ini adalah pilihan, cuma dia urutan yang ketiga. Yang paling afdol pakai jamr atau pakai istijmar, kemudian baru pakai air. Ini yang paling afdol. Jadi makanya di kamar mandi itu disiapkan tisu, nanti tisunya dipakai apa? Bersihkan. Setelah itu baru pakai air. Itu yang paling afdol. Itu yang paling afdol. Taib. Ya. Ya. Oh iya, membahas masalah yang keluar dari kubul tadi ya. Yang keluar dari kubul kan ada 4. Nambah 1 untuk wanita yaitu apa? Haid dan nifas. Apa saja yang keluar dari kubul kita? Mani yang pertama, yang kedua madhi, yang ketiga wadi, yang keempat baul atau kencing, yang kelima untuk wanita haid dan nifas. Ini jenengan tulis semua. Mani, madhi, wadi, kencing, kemudian haid dan nifas. Mani yang pertama, yang kedua madhi. Yang kedua madhi, yang ketiga wadi, yang keempat baul. Baul itu kencing, air seni. Yang kelima haid dan nifas. Ini khusus untuk wanita. Nah, yang nomor 1 dan nomor 5 ini mewajibkan apa? Mandi. Yang nomor 2 sampai nomor 4 mewajibkan wudu. Mani, madhi, wadi, baul. Mani, madhi, wadi, baul. Perbedaannya 4 ini apa? Ya, perbedaannya kalau mani itu air putih kental yang keluar dengan kuat karena dorongan syahwat. Ya, karena dorongan syahwat. Ini mani. Putih, kental, keluarnya kuat karena ada syahwat. Yang kedua madhi itu apa? Air yang cair, tidak kental. Kalau mani kan kental. Kalau madhi itu cair biasa, bening dan tidak kental, dan dia keluarnya lemah, tidak kuat. Ya, tidak kuat seperti mani.
Ini madhi. Dan dia keluar karena syahwat juga. Madhi, air yang tidak kental, air yang cair, yang keluar dengan lemah karena dorongan syahwat. Kemudian wadi ini, kalau yang wadi ini air putih kental sama seperti mani, ya, air putih kental sama seperti mani yang keluar setelah kencing, ini wadi. Pernah melihat seperti ini? Setelah kencing kemudian keluar air warnanya putih. Tapi ini namanya wadi. Kalau baul kencing kita sudah tahu semua, tidak perlu ditakrifkan, ya, tidak perlu kasih pengertian. Baik. Mani ini suci, dia tidak najis. Mani ini suci, dia tidak najis. Sehingga kalau nempel di baju ini tidak mewajibkan untuk dicuci. Tetapi dicuci lebih afdol, sebagaimana yang dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan jadi Aisyah radhiyallahu taala anha terkadang mencuci maninya Rasul, dan terkadang ben garing lagi nek ngarani ngene iki dikerok. Kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku mendapati mani tadi, maka aku kerok pakai kuku, ya, pakai kuku. Berarti menunjukkan mani itu adalah suci, tidak najis. Kemudian madhi ini dia najis dan wajib wudu. Cuma najisnya madhi ini najis yang ringan. Najisnya madhi itu najis yang ringan, bukan najis seperti kencing. Jadi najis itu ada 3 tingkatan: ringan, biasa, dan kelas berat. Ringan, biasa, dan kelas berat. Yang ringan seperti apa? Najis yang ringan ada 2. Najis yang ringan ada 2. Kita sudah belajar atau belum? Belum, ya. Najis itu. Oh, belum di sini. Bukan di sini. Masih di di halaman 28, masih jauh. Tapi nggak apa-apa, kita lomati dulu. Jadi najis yang ringan itu ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama kencingnya anak kecil yang belum makan. Anak kecil sing lanang yang belum makan. Ini yang pertama. Yang kedua madhi tadi, madhi. Yang kedua adalah madhi. Ini najis yang ringan. Adapun najis yang biasa, ya, seperti air seni dan air besar, ini najis biasa. Najis kelas berat ini seperti apa? Seperti kotorannya anjing, ini kelas berat. Atau liurnya anjing, ini kelas berat. Ini najis kelas berat. Atau bahasa kita najis mughalladhah, najis yang berat. Dan babi masuk dalam kategori anjing. Jadi madhi itu hukumnya apa? Najis yang ringan. Najis yang ringan tadi wajib dicuci atau tidak? Anak kecil, ya, kencing di baju, maka kewajibannya apa? Cuma di nadh itu ambil air dikono ngene, seret, namanya apa? Nadh. Ojo diciprati, gak cukup, ya. Ambil air dioserno gini, seret gini. Jadi kencingnya tadi masih tersisa atau tidak, maka apa? Yang penting wis di usapi ngene. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Nah, hukumnya madhi sama seperti ini. Ya, hukumnya madhi sama seperti ini. Dia najisnya najis yang ringan.
najis yang ringan. Kemudian wadi itu najisnya sama seperti najis kencing, ya, hukumnya hukum kencing. Dia hukumnya masuk hukum kencing. Kenapa? Karena dia keluar setelah adanya kencing tadi. Jadi perbedaan antara wadi dengan mani dengan madhi itu apa? Perbedaannya kalau wadi itu enggak terkait dengan syahwat, walaupun dia airnya putih. Tapi kalau mani sama madhi ini karena apa? Karena ada syahwat. Karena ada syahwat. Dan ini yang terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kuntu rajulan madza'a. Aku ki wonge madhinan, sering mengeluarkan apa? Air madhi. Nah, agar madhi terus adus, iki di Madinah itu berat. Enggak seperti di sini, Pak. Sampeyan oke ini sedina adus ping 10 ndah gak eneng masalah. Tapi nang Madinah adus ping 10 sedina iku abot. Ya. Karena cuacanya beda, Pak. Cuacanya beda dengan di sini. Jadi saya di sana itu jarang mandi. Nek kene sedelo-delo adus. Memang cuacanya beda, Pak. Cuacanya beda. Jadi di sana itu jarang mandi. Nah, kuntu rajulan madza. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sering keluar air madhi. Karena apa? Menunjukkan syahwatnya kuat. Ya. Berarti orang itu kalau syahwatnya kuat, berarti fisiknya juga kuat, Pak. Fisiknya juga kuat. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib itu perang Khandaq, lawan duel tanding dengan Abdullah bin Abdi Wud, pendekarnya istilahnya, pendekarnya orang Quraisy atau pendekarnya orang musyrikin. Awake dawur gede, nek nyekel pedang sikat sing disikat hancur. Nah, ini sama Ali bin Abi Thalib malah yang gede dhuwur ini sing nek duel gak tahu kalah. Ini oleh Ali bin Abi Thalib kok disikat pisan gitu loh. Sikat pisan celeng sigar dadi loro. Ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib ini orang yang pemberani, awake kuat, fisiknya kuat. Itu salah satu ciri orang yang kuat. Salah satu ciri orang yang kuat. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan tentang adab qadha'i al-hajah, adab-adab yang terkait dengan buang hajat. Adab-adab yang terkait dengan buang hajat. Ya, ini dibahas dalam kitab fikih ya, dikarenakan terkait dengan sholat ya, terkait dengan ibadah sholat, sehingga ini pun juga dipelajari ya. Tata cara buang hajat ini dipelajari dalam agama kita. Makanya mengherankan, Pak, kalau agama kita itu dikatakan kurang gini kurang gitu, padahal sampai carane buang hajat wae diulangi. Wae nek buang hajat aja madhep nang kiblat. Kudu nang panggon sing tertutup. Nek lungguh aja suwe-suwe. Diajarkan kayak gitu. Masalah akidah, masalah perkara-perkara yang penting agama kita tidak mengajar, itu mustahil, Pak. Itu mustahil. Ya. Makanya orang-orang Persia itu bertanya kepada siapa? Kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum hatta al-qaraah?" Nabimu ngulangi awakmu sampai perkara qaraah, perkara-perkara apa? Buang hajat ngene iki. Salman mengatakan apa? Iya. Jadi agama Islam iki ngulangi kabeh perkara sampai sing kecil-kecil seperti itu. Berarti agama kita sudah lengkap. Yang jadi masalah apa? Ora gelem melok ngaji, gak gelem sinau. Jadi wong sinau gak enek ustate gak iso sinau. Saiki ustate wis enek, wis duwe, terus gak gelem ngaji. Berarti kan hujah sudah tegak. Jadi hujah sudah tegak, undangan sudah disebar, dan tidak ada alasan lagi. Berarti kalau nanti ditanya, aku gak ngerti, ya salahmu dhewe. Karena apa? Gak gelem melok ngaji. Ya, jadi ngaji itu biar ngerti perkara agama, biar ngerti tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sampai keliru, sampai salah, dan pengajarnya ada, maka itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Sudah waktunya Isya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya.
Namanya belajar seperti ini Pak, siji sementing jenengan istiqomah, sabar. Ya walaupun 1 tahun lagi gak apa-apa, sementing apa? Yang penting kita istiqomah di dalam belajar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.